Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Tanri Rabiatul Maharani dengan NIM 225799003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Logistik dan Transportasi. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu strategi pengiriman dan distribusi yang efektif untuk menjangkau pelanggan. Baik, materi yang pertama yaitu analisis pasar. Analisis pasar merupakan tahap penting dalam pengembangan strategi pengiriman dan distribusi yang efektif karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan serta tren terkini dalam industri. Adapun dua aspek analisis pasar. Yang pertama, data tentang preferensi pelanggan dalam hal pengiriman dan distribusi. Yang kedua, tren pasar terkini dalam industri. Data tentang preferensi pelanggan dalam hal pengiriman dan distribusi penting untuk memahami preferensi pelanggan terkait dengan pengiriman dan distribusi, karena hal ini dapat berdampak langsung pada keputusan strategis perusahaan. Beberapa data yang dapat dianalisis meliputi preferensi metode pengiriman, apakah pelanggan lebih memilih pengiriman langsung, pengiriman cepat, atau pengiriman murah. Yang kedua, preferensi saluran distribusi, apakah pelanggan lebih suka membeli langsung dari toko fisik, melalui e-commerce, atau melalui aplikasi mobile. Yang ketiga, kriteria pemilihan penyedia pengiriman, apakah pelanggan lebih memilih penyedia pengiriman tertentu berdasarkan kecepatan pengiriman, keandalan, atau biaya pengiriman. Yang kedua, tren pasar terkini dalam industri. Mengidentifikasi tren pasar terkini merupakan langkah krusial dalam merancang strategi pengiriman dan distribusi yang relevan. Beberapa tren yang perlu diperhatikan meliputi yang pertama, pertumbuhan e-commerce, peningkatan jumlah pembelian online yang mengarah pada permintaan pengiriman yang lebih cepat dan efisien. Yang kedua, adopsi teknologi dalam logistik, penggunaan teknologi seperti Internet of Things atau IoT, Big Data Analytics, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan visibilitas dalam rantai pasok. Yang ketiga, permintaan akan pengiriman ramah lingkungan. Pelanggan semakin peduli terhadap dampak lingkungan dari kegiatan pengiriman, memicu permintaan untuk opsi pengiriman yang lebih berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu strategi pengiriman. Merupakan bagian penting dari rencana bisnis yang melibatkan cara produk atau layanan akan dikirimkan kepada pelanggan. Memilih strategi pengiriman yang tepat dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan, biaya operasional, dan citra merek perusahaan. Adapun beberapa pilihan pengiriman yang tersedia beserta keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama, pengiriman langsung. Ketika perusahaan mengirim produk langsung kepada pelanggan tanpa melalui perantara atau pihak ketiga. Keuntungannya yaitu kontrol penuh. Perusahaan memiliki kendali penuh atas proses pengiriman, termasuk kualitas pengemasan dan waktu pengiriman. Kerugiannya yaitu biaya tinggi. Pengiriman langsung dapat menjadi lebih mahal karena perusahaan bertanggung jawab atas semua biaya logistik. Yang kedua, pengiriman melalui pihak ketiga, melibatkan menggunakan jasa perusahaan logistik atau kurir untuk mengirimkan produk kepada pelanggan. Keuntungannya yaitu skala ekonomi. Pihak ketiga seringkali memiliki infrastruktur dan jaringan yang sudah ada, sehingga dapat memberikan biaya pengiriman yang lebih rendah. Kerugiannya yaitu kontrol terbatas. Perusahaan mungkin tidak memiliki kendali penuh atas proses pengiriman yang dapat mengakibatkan pengalaman pelanggan yang tidak konsisten. Dan yang ketiga yaitu pengiriman gratis. Pengiriman gratis adalah ketika perusahaan menawarkan pengiriman produk kepada pelanggan tanpa biaya tambahan. Keuntungannya yaitu meningkatkan konversi penjualan. Penawaran pengiriman gratis dapat mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian, terutama jika mereka menghindari biaya pengiriman tambahan. Kerugiannya yaitu penyalahgunaan sistem. Beberapa pelanggan mungkin memanfaatkan penawaran pengiriman gratis tanpa membeli produk yang sesuai. Materi yang selanjutnya yaitu distribusi produk. Merupakan proses penting dalam rantai pasok yang mencakup pengiriman produk dari produsen atau pemasok ke pelanggan akhir. Pemilihan saluran distribusi yang tepat dapat mempengaruhi penyebaran produk, ketersediaan di pasar, serta kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ada dua saluran distribusi produk. Yang pertama, saluran distribusi yang tersedia
Dan yang kedua, evaluasi keefektifan setiap saluran distribusi. Saluran distribusi yang tersedia yang pertama itu pengecer atau retailer. Pengecer adalah perantara yang menjual produk langsung kepada konsumen akhir. Mereka bisa berupa toko fisik, toko online, atau kedai retail lainnya. Keuntungan dari saluran pengecer adalah kemampuan untuk menjangkau konsumen secara langsung di lokasi yang nyaman bagi mereka. Yang kedua, grosir atau wholesalers. Grosir membeli produk dalam jumlah besar dari produsen dan menjualnya kepada pengecer atau bisnis lainnya. Mereka memberikan manfaat dalam hal pengurangan biaya melalui pembelian massal dan dapat memperluas jangkauan produk ke pasar yang lebih luas. Yang ketiga, e-commerce. E-commerce adalah saluran distribusi yang berkembang pesat di mana produk dijual secara online melalui platform e-commerce seperti Amazon, eBay, atau toko online perusahaan. Ini memberikan kemudahan berbelanja kepada konsumen dan memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar global tanpa harus memiliki toko fisik. Yang keempat, agen distributor. Agen distributor adalah pihak yang berperan sebagai perantara antara produsen dan pengecer atau konsumen akhir. Mereka biasanya bertanggung jawab atas pemasaran, penjualan, dan distribusi produk di wilayah tertentu. Yang kelima yaitu franchising. Dalam model bisnis franchising, pemilik waralaba membeli hak untuk menjual produk atau layanan dari pemilik merek. Ini adalah cara yang efektif untuk memperluas cakupan produk ke berbagai lokasi dengan risiko yang lebih rendah. Yang kedua, evaluasi keefektifan setiap saluran distribusi. Yang pertama itu penyebaran geografis. Evaluasi keefektifan saluran distribusi harus mempertimbangkan penyebaran geografis produk dan lokasi potensial. Misalnya, jika produk memiliki pasar yang luas secara geografis, e-commerce dapat menjadi saluran distribusi yang sangat efektif untuk menjangkaunya. Yang kedua itu biaya distribusi. Biaya distribusi termasuk biaya pengiriman, biaya persediaan, dan komisi atau margin bagi pihak perantara. Evaluasi biaya distribusi untuk setiap saluran membantu perusahaan memilih yang paling efisien dari segi biaya. Yang ketiga itu kepuasan pelanggan. Penting untuk mengevaluasi seberapa baik setiap saluran distribusi memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan. Saluran distribusi yang memungkinkan pengalaman belanja yang mudah, pengiriman cepat, dan pelayanan pelanggan yang baik akan lebih efektif dalam mempertahankan pelanggan. Yang ketiga itu kontrol persediaan. Yang keempat itu kontrol persediaan. Seberapa baik saluran distribusi memungkinkan perusahaan untuk mengontrol persediaan dan mengelola risiko kelebihan atau kekurangan persediaan harus dievaluasi. Saluran distribusi yang memberikan visibilitas yang baik dan kontrol yang lebih besar atas persediaan akan lebih efektif dalam mengoptimalkan manajemen persediaan. Yang terakhir yaitu strategi pemasaran. Saluran distribusi yang dipilih harus sejalan dengan strategi pemasaran perusahaan. Misalnya, jika perusahaan menerapkan strategi pemasaran digital yang kuat, maka e-commerce dapat menjadi pilihan distribusi yang lebih efektif. Baik, materi yang terakhir yaitu teknologi dalam pengiriman dan distribusi. Yang pertama, pemanfaatan teknologi. Pelacakan pengiriman real-time. Pelacakan pengiriman real-time memungkinkan perusahaan dan pelanggan untuk melacak lokasi dan status pengiriman secara langsung. Ini dilakukan melalui penggunaan teknologi seperti sensor GPS dan sistem manajemen transportasi yang terhubung. Informasi real-time ini memungkinkan pemantauan yang akurat terhadap perjalanan pengiriman, memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi masalah atau keterlambatan dengan cepat dan memberikan pembaruan kepada pelanggan secara tepat waktu. Yang kedua itu otomatisasi proses. Teknologi memungkinkan otomatisasi sebagian besar proses dalam rantai pasok, termasuk pemrosesan pesanan, pengemasan, pengiriman, dan manajemen persediaan. Sistem otomatis ini dapat mengurangi keterlibatan manusia, menghilangkan kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi operasional. Contohnya termasuk penggunaan robotika dalam gudang untuk pengemasan dan pengiriman barang, serta sistem otomatis untuk pengolahan pesanan dan pemantauan persediaan. Ketiga itu aplikasi mobile. Aplikasi mobile memungkinkan pelanggan untuk melakukan berbagai tugas terkait pengiriman dan distribusi secara mudah dan nyaman melalui perangkat seluler mereka. Ini termasuk melacak pengiriman, menempatkan pesanan, membayar tagihan, dan berinteraksi dengan layanan pelanggan. Aplikasi mobile juga dapat digunakan oleh staf operasional untuk mengelola tugas-tugas sehari-hari seperti pemrosesan pesanan dan mengelola pengiriman. Kedua itu dampak positif teknologi terhadap pengalaman pelanggan, transparansi dan visibilitas. Teknologi seperti pelacakan pengiriman real-time memberikan transparansi dan visibilitas yang lebih besar kepada pelanggan.
tentang status pesanan mereka. Mereka dapat melacak lokasi pengiriman secara langsung dan menerima pembaruan secara real-time, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua itu pengiriman cepat dan efisien. Otomatisasi proses memungkinkan perusahaan untuk memproses pesanan dengan cepat dan efisien, mempersingkat waktu pengiriman, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menjaga ketersediaan produk yang tepat waktu dan memenuhi ekspektasi pelanggan terkait pengiriman yang cepat. Yang ketiga itu kemudahan dan keterjangkauan. Aplikasi mobile membuat perusahaan pengiriman dan pembelian lebih mudah dan terjangkau bagi pelanggan. Mereka dapat dengan mudah menempatkan pesanan, melacak pengiriman, dan berinteraksi dengan perusahaan melalui perangkat seluruh mereka di mana saja dan kapan saja, meningkatkan kenyamanan dan pengalaman berbelanja secara keseluruhan. Yang keempat itu personalisasi dan layanan lebih baik. Teknologi memungkinkan perusahaan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih personal dengan menyediakan rekomendasi produk yang disesuaikan dan layanan yang lebih individual. Ini dapat meningkatkan retensi pelanggan dan membangun hubungan yang lebih kuat antara perusahaan dan pelanggan. Terakhir itu inovasi produk dan layanan. Teknologi memungkinkan perusahaan untuk terus berinovasi dalam produk dan layanan yang mereka tawarkan. Dengan menganalisis data pelanggan dan tren pasar, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang baru dan mengembangkan solusi yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.